mari kita berdoa dulu untuk memulai acara malam hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan pertemukan kami dalam acara malam kesaksian online. Tuhan, kiranya apa yang kami bicarakan pada malam hari ini boleh menjadi berkat, baik untuk diri kami maupun untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang melihat tayangan pada malam hari ini. Kami juga serahkan Tuhan jalannya malam kesaksian pada malam hari ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Kiranya Tuhan yang mau berkati koneksi internet sehingga boleh berjalan dengan baik dan apa yang disampaikan boleh tersampaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih, kami serahkan acara ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, mungkin ada yang belum kenal dengan narasumber kita atau belum mengenal. Boleh diperkenalkan? Ya, Ibu Wanda, halo, silakan. halo teman-teman semua yang bergabung malam hari ini. Ya, perkenalkan nama saya Wanda. Apa lagi? Ya, saya bekerja di perusahaan swasta di Surabaya. Saya juga pelayanan di GKI Ngagel. Ya, Majelis Jemaat dan pelayanannya Komisi saat Dewasa ini juga. menjadi Ibu Penatua. Ya, pengatua dan juga di Komisi Dewasa juga sih, ikut jadi anggotanya. Oh, oke. Terima kasih Bu Wanda untuk perkenalannya. Nah, Bu Wanda, malam hari ini kita akan mau membahas tentang topik bahasan diberkati untuk memberkati. Nah, kemarin saya dengar-dengar dari teman-teman, Bu Wanda ada terjun untuk memberkati saudara-saudara kita yang ada di Sumba ya, Bu Wanda. Ya, ya Nah, betul. ceritanya gimana ya, Bu Wanda? Ya, sebetulnya sih apa ya? Ini jadi untuk pelayanan di Sumba ini sebetulnya adalah salah satu rangkaian apa pelayanan dari teman-teman panitia Paskah yang sebelumnya gitu. Jadi ini Mm-mm. mungkin pelayanan yang masih tertinggal gitu ya, maksudnya yang masih kurang pelayanan kita ke Sumba ini. Jadi awalnya itu kan kita memberikan dalam biasanya di rangkaian Paskah kita ada memberikan membuka kesempatan bagi teman-teman jemaat untuk ini ya memberikan mungkin sedikit persembahan berupa pundi-pundi Mm-mm. Paskah gitu. Nah, di Ya. pundi-pundi Paskah itu kita juga dari pundi Paskah itu kita kan memberikan saluran ya, menyalurkan gitu ke Mm-mm. beberapa nggak salah ke panti asuhan juga yang ada di Surabaya, terus di Pare kalau nggak salah itu. Terus kemudian yang kedua ada juga di bantuan beras, beras bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, Ya. kegiatan yang ketiga itu adalah gereja ikut ini ya, gereja ikut memberikan bantuan sumbangan apa bantuan pembangunan pembangunan gedung gereja yang ada di Sumba, yang ada di Gereja Kristen Sumba gitu. Selain Oh, kita memberikan memberikan bantuan donasi. berupa pembangunan Mm-mm. itu, donasi berupa Mm-mm. membantu pembangunan itu, kita juga memberikan Alkitab dewasa sama Alkitab anak-anak, juga ada toa gitu ya, toa untuk pekabaran Injil di sana. Karena dari satu rumah ke rumah yang lain itu cukup jauh, jadi kita memberikan toa, kemudian di gereja yang kedua kita memberikan bantuan sumur bor, di mana di tempat gereja yang kedua ini wilayahnya itu sangat kering, di mana mereka itu kesulitan sekali untuk mendapatkan air. Nah, di situ kita Oh, bantu untuk memberikan sumur bor ya, gitu ya. ceritanya. Oh, oke, oke. Nah, sebelumnya nih Bu Wanda kan belum pernah terjun ke lapangan ya, apalagi ini mission trip seperti itu. Nah, kok kok hatinya tergerak,
kok Ya, kok mau gitu loh, kok bisa. Nah, itu ya, gimana? ya, Awal jujur mulanya sih itu nggak pernah. gimana? Ya, jujur nggak pernah terbayangkan bisa bisa ke sana ya, gitu. Karena awal mulanya itu sebetulnya ini kan saya itu tidak tergabung di dalam panitia Paskah pada saat itu. Mm-mm. Jadi nggak ada di sana, nggak ada di dalam panitia gitu. Heeh. Mungkin mungkin saat itu panitia-panitianya lagi sibuk apa namanya, bukan sibuk sih, maksudnya berhalangan mungkin ya jadwalnya gitu. Jadi pendeta Florida saat itu menawarkan gitu, menawarkan ke saya Oh. untuk ikut nggak, apa bisa nggak tanggal awalnya tuh tanya bisa cuti nggak atau apa kayak gitu. Aha. Eh, Tanggal berapa tuh, kurang lebih 19 gitu kan. Ya aku bilang ya bisa aja sih gitu ya. Kita mau pelayanan ke Sumba gitu. Hmm. Bisa nggak di tanggal ini gitu. Nggak langsung pikir panjang sih waktu itu, langsung bilang bisa gitu ya. Nggak tahu apa, pokoknya waktu itu mau gimana, pokoknya langsung bilang bisa aja gitu. Jadi nggak terpikirkan sih awalnya bisa ikut pelayanan misi ke sana. Oh, oke oke. Ditembak pendeta Florida langsung oke ya. Berarti nanti ini kalau ditembak sama tim komisi kesaksian mungkin bisa langsung oke ikut mission trip juga. Nah ini kan langsung ditembak juga nih. Iya 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 iya. Nah, mission trip waktu sampai di sana itu perasaannya gimana? Kan secara ini baru pertama ya. Alamnya beda, suasananya beda, orangnya beda. Sesampainya di sana, hatinya itu gimana? Ya gimana ya, pasti senang sekali sih. Dari Mm-mm. awal diajak pun tuh sudah seneng banget gitu, karena jujur sih belum pernah di pelayanan sampai sejauh itu yang pasti ya. Gitu. Ya. Nggak pernah terbayangkan, nggak pernah terpikirkan bisa ke sana. Mm-mm. Eh, Kemudian dulu tuh juga pernah punya apa ya, keinginan, impian gitu loh, bisa, memang sudah ada apa namanya, kayak pengen punya hati untuk bisa tergerak untuk bisa melihat apa ya, melihat ke masyarakat-masyarakat yang ada di apa ya, pedalaman gitu, Mm-mm. di Mm-mm. daerah-daerah gitu seperti apa itu. Dulu kayak rindu pengen ke sana gitu, pengen pengen bisa Mm-mm. uh, touch langsung, lihat langsung gimana sih kehidupan di sana tuh, orang-orangnya kayak gimana gitu. Jadi Mm-mm. waktu ke sana, waktu sudah tiba di sana, yang pasti ini ya, uh, seneng banget, terus terharu juga, dan juga apa ya, istilahnya ternyata masih banyak orang-orang yang masih, yang orang-orang yang Kristen yang masih perlu pertolongan gitu sih, ya pertolongan melalui kita gitu, yang masih, yang kita di mana kita diberkati lebih, mungkin kita juga Mm. harus bisa memperhatikan orang-orang yang Kristen lainnya yang juga perlu gitu loh, yang perlu kita lah. Jadi Mm. ya Berarti senang sih secara gitu. cara nggak langsung doanya dijawab Tuhan. Ya, Ya, dikasih, cara nggak langsung, betul. dikasih kesempatan untuk ikut mission trip. Nah, Iya, waktu, waktu di sana saya dengar ini ya ada upacara penyambutan juga ya Bu Wanda ya. Tambah ya. terharu ya. Dan Hatinya tambah ya, terharu ya. dan itu waktu disuruh apa namanya, kayak perkenalan kan, waktu di depan gitu, nggak bisa ngomong banyak-banyak gitu ya. Jadi apa, cuman bisa nangis sih waktu itu, karena Hmm. apa ya, ya senang ya, maksudnya kita tuh bukan, kita datang itu tuh kan untuk melayani Tuhan, maksudnya untuk melayani lah istilahnya, untuk melayani mereka juga. Dan kita tuh bukan siapa-siapa gitu, bukan artis, bukan apalagi, Ya, bukan yang ya, itu ya. ya. Tapi kenapa sambutannya itu sangat-sangat, menurut saya itu Sampai sangat tulus begitunya gitu, gitu ya.
sangat tulus gitu loh, sangat tulus. Mm-mm. Mm-mm. Tercermin sih dari raut wajah mereka yang memang mereka sangat menghargai, kita juga menghargai kita lah sebagai tamu gitu ya. Gitu sih. Hmm. Ini sangat Di sana sederhana. berapa di sana berapa hari Bu Anda? Di sana itu 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Iya. Nah, kegiatan yang dilakukan apa aja di sana? Jadi kita tuh di hari kan 4 hari 3 malam ya. Ha. Kegiatan kita itu, kegiatan utama kita yang pasti kan yang pertama itu kita ada apa penyuluhan sama pemeriksaan ibu hamil. Nah itu Oh. kita ini berempat ya, yang hadir ke sana tuh berempat, saya, terus Kak Heeh. Widi dari Komisi Anak juga melayani sekolah minggu, terus Mbak Heeh. Mona melayani Oke. apa namanya itu tadi penyuluhan sama pemeriksaan ibu hamil, Mm-mm. kemudian sama pendeta Florida. Karena di hari Minggunya itu pendeta Florida berkhotbah gitu. Jadi hari pertama itu kan hari Jumat ya. Hari Jumat itu kita masih belum ada kegiatan apa-apa karena kan Mm-mm. apa namanya karena takut ya kalau misalnya pesawatnya tiba-tiba delay apa segala macam, jadi kan jadwalnya kacau Oke. gitu. Jadi Ya. kita Heeh, baru heeh. pelayanan itu di hari Sabtu pagi. Sabtu pagi itu kita eh, pergi ke rumahnya wakil bupati yang ada di wilayah Waika Bubak kalau nggak salah itu. Nah, itu kita di sana mengadakan penyuluhan dan pemeriksaan ibu hamil. Gitu. Oh, Karena oke, oke. di wilayah Waika Bubak itu apa ya, salah satu daerah yang dimana terdapat stunting tertinggi gitu di wilayah eh, Sumba Barat di Waika Bubak itu. Gitu. Jadi dan Hmm. juga di sana eh, apa ya wanita wanita hamilnya itu sangat sering melahirkan gitu loh. Jadi hamil itu mungkin sampai 5 kali, 6 kali gitu yang ada di Waduh. sana. Iya betul. Jadi dan aku juga ngelihat apa baru dengar itu juga, waduh, ini aja kita mikir-mikir ya mau mau 2 kali 3 kali di sana tuh kayak biasa aja gitu loh. Kalau orang melahirkan tuh biasa malah apa namanya mungkin tambah tambah anak tambah berkat kan Tambah biasanya rezeki. tambah rezeki, heeh, gitu. Iya, Mikirannya mungkin seperti mereka itu. kayak gitu. Padahal kan kita Hmm. juga perlu memikirkan ya apa namanya pertumbuhan anak juga gitu. Nah di situ Betul. Dokter Mona memberikan apa penyuluhan lah istilahnya bagaimana supaya kehamilan itu tidak harus dijeda seperti misalnya kan anak pertama dengan anak kedua tuh harus dijeda berapa lama jadi Oh, tidak di sana itu betul. beruntun, nggak ada jedanya. Iya, jadi mungkin ya, ya beruntun. Jadi banyak yang cerita juga ini anak keberapa, kelima. Ya ada juga sih yang cuma baru kedua, ketiga, tapi dan juga yang ketujuh gitu macam-macam gitu. Jadi Oh, iya gitu. Makanya ya ini makanya baru pengalaman baru tahu juga gitu ternyata di sana itu sampai 7 kali melahirkan gitu. iya, iya. Di Gitu. luar ekspektasi melihat Ya, orang-orang baru dengan tradisinya mungkin iya ada yang beda tradisinya sama gitu. kita. Betul, heeh. Nah, Dan di sana itu istilahnya kita mengedukasi lah, mengedukasi ibu-ibu hamil itu supaya ya itu tadi dijeda, jangan terlalu sampai terlalu pendek mungkin seru. ibaratnya Heeh, cukup betul, mungkin anak betul. dua cukup atau ya kayak seperti itu. Iya, iya, iya. Cukup lucu dan menarik sih. Nah, ini yang kemarin bermisi kan ada 4 orang ya. Saya lihat kemarin tayangannya di gereja itu saya sampai nangis loh, 4 orang, cewek semua, bisa sampai ke sana, ya kan? Kalau kita bermisi kan seharusnya kita masih noto. Ini siapa siapa, tapi ini sepertinya 4 orang ini cukup untuk mengcover semua. Itu bener-bener Jadi kebesaran Tuhan. iya, ya ini sih memang apa namanya mungkin beda ya sama misi trip yang biasanya GKI lakukan itu Hmm. kalau nggak salah kan mungkin seminggu gitu ya agak lama.
gitu ya kalau nggak salah. Kebetulan saya kan belum pernah ikut mission trip yang dari GKI Ngagel itu. Ini kan kita cuma 4 hari 3 malam ya. Makanya kenapa Mm-mm. saya juga waktu itu mengiyakan karena kan saya cuma cuti itu Jumat sama Senin di kerja. Jadi oke lah Ya. gitu. Masih nggak Mhm. masalah. Tapi kalau seminggu mungkin saya masih pikir lagi gitu kan. Tapi dan itu juga apa ya maksudnya ya itu tadi Tuhan mungkin menjawab saya pengen bisa uh, melayani sampai ke sana gitu ya itu jadi terwujud gitu dan Iya, itu iya, iya. karena apa namanya kenapa perempuan semua juga nggak tahu juga sih kenapa data Florida mungkin Iya, karena iya. apa namanya data Florida kan dan kita juga sebenarnya di sana itu tenang sih maksudnya dalam arti nggak terlalu takut juga karena didampingi sama pendeta Florida yang mana pendeta Florida kan sudah tahu tuh medannya Expert. di sana kayak gimana kan dia Iya, kan iya, harus expert. khotbah juga. Wilayahnya Oh, pendeta belum. betul banyak pendeta aku jadi kita nggak jadi kita nggak terlalu kayak takut gitu walaupun nggak ada cowoknya juga nggak masalah gitu. Oke, oke. Tadi kan disebutkan di sana kita membantu tentang sumur bor ya. Iya, Heeh. Jadi tempatnya di sana benar-benar kering, susah mendapatkan air ya. ya jadi tadi saya masih cerita yang ini ya yang masih hari Sabtu pertama tuh ya. Oke, oke. Itu Ya, sumur dilanjutkan. yang ya mungkin saya lanjutin ya ininya ya Heeh, heeh. infonya. Jadi setelah setelah kita pelayanan pemeriksaan ibu hamil itu Mm-mm. eh, langsung kita itu meluncur ke gereja pertama. Gereja pertama itu di di gereja Kristen Sumba Jemaat PKK Cabang Oke itu ada di Sumba Barat Daya gitu. Itu yang apa namanya eh, yang kita bantu dalam pembangunan gerejanya itu dimana awal mulanya tuh gerejanya tuh masih masih apa ya mungkin masih batu bata gitu ya belum belum terlalu layak gitu jadi kita bantu kita berikan semen semen kalau nggak salah semen sama pasirnya gitu dan dibangun terus oh ya kita juga kasih kursi plastik itu 50 buah Oke, oke. 50 buah sebelumnya itu kursinya tuh cuman kayak kayu biasa gitu loh kayu biasa dan sempit gitu loh kalau untuk diduduki berapa orang gitu. Jadi kita kasih Hmm. bantuan kursi. Dari itu di sana yang kita itu waktu sampai di sana itu terharu gitu loh karena istilahnya kayak disurprisein dengan tarian penyambutan dari Sumba, tarian penyambutan dari suku sana gitu. Itu yang terus pendeta Florida langsung meresmikan gedungnya. Di sana kan juga diatur supaya pada saat kita datang itu ternyata ada peresmiannya juga, peresmian gedung baru. Itu pendeta Florida Oh, yang meresmikan gitu. itu berarti bantuannya dari GKI Ngage dari nol Ya, ya. Gereja belum terbentuk sama sekali ya. Sampai gerejanya diresmikan gitu. awal, iya awal nggak dari nol sih, tapi awal mulanya itu sudah ada bangunannya, tapi Oh, masih kayak oke. batu bata gitu loh, warna warna batu batu bata warna abu-abu gitu, Heeh. warna semen gitu. Terus Oke. kalau nggak Heeh. salah mungkin belum ada pintunya juga ya gitu. Oh, Dan iya, iya, iya. ya belum belum dicat segala macam. Nah kita bantu sampai kalau nggak salah itu sudah sudah bagus, sudah layak lah gitu, sudah layak, sudah bagus, sudah dicat warna putih. Ya itu sudah sangat-sangat bagus sih. Terus ada kursinya juga sudah dipasang di sana. Mereka sudah pakai beribadah juga, walaupun masih baru jadi gitu waktu itu. Gitu. Jadi Pasti waktu itu mereka senang diresmikan, sekali. kita datang langsung resmikan. Kenapa? Nah, pasti mereka senang sekali dengan bantuan kita yang menyempurnakan. Ya kan, kita Ya, menyempurnakan impian mereka ya betul. Sangat-sangat senang untuk sekali gitu. Makanya dan itu terlihat di raut wajahnya mereka juga gitu.
yaitu tadi apa, tarian-tarian, kan ada teriakan-teriakan yang memang orang sana gitu loh, bukan teriakan yang memang mewujudkan kalau mereka itu senang gitulah, dengan senang dan Ya, pasti terberkati lah gitu loh dari ya. persembahan Bapak Ibu semua gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Sinto. Nah, dari pengalaman ini, apakah pendapat Bu Wanda gereja harus melayani jauh dalam tanda kutip untuk misi atau cukup yang deket-deket aja? Nah, menurut Bu Wanda bagaimana? Nah, kalau menurut saya itu kita pelayanan misi itu sebenarnya kan dimanapun sih ya, sebenarnya nggak harus yang jauh di sana gitu, cuman em, apa ya istilahnya, kita diberikan jalan gitu ya, mungkin diberikan jalan untuk diarahkan Tuhan untuk bisa membantu gereja tersebut. Dan kebetulan gereja tersebut itu memang letaknya jauh di sana, dan juga apa ya, dan juga yang mungkin nggak pernah tahu ada gereja di sana. Kita tuh agak pelosok-pelosok banget gitu loh waktu itu. Waktu itu Hmm, gitu. Jadi nggak pernah tahu ada gereja di sana gitu. Jadi em, kalau melayani misi itu ya sebenarnya nggak memilih-milih sih harusnya ya, tidak memilih mau harus dekat mau jauh, yang penting itu adalah motivasi kita untuk melayani gitu aja, karena kan misi ini pasti kita tujuannya kan untuk mengabarkan Injil, mengenalkan mengenalkan Tuhan ya, mengenalkan Yesus Kristus mereka oke. semua Oke. gitu. Jadi intinya mau jauh, mau deket itu Hmm, bisa. bisa, yang penting kita mau gitu aja. Ya, ya. Tinggal tunggu suara Tuhan mau kasih di mana. Ah, betul. Di Jadi kan atas pasti dan kita juga, mana. iya betul. Jadi kan juga pasti kenapa kita dapat gereja di sana pun juga pasti Tuhan sudah mengarahkan lah. Gitu. Nggak mungkin tiba-tiba kita tunjuk gitu kan. Gitu. Ya, oke. Oke, lalu ceritanya gimana lanjutannya tadi Bu Ana? Iya, jadi setelah dari gereja itu eh, Mm-mm, di situ itu kita apa ya, di gereja yang jemaat cabang Poke tadi, selain kita mm-mm, meresmikan gedung gereja, kita juga mm, memberikan Alkitab dewasa, terus kita memberikan Alkitab anak. Di sana tuh banyak sekali anak-anak ya di Sumba itu. Kemudian mm. juga ada pemeriksaan ini ya, apa, ibu hamil juga gitu, pemeriksaan ibu hamil juga gitu di sana. Dan itu ya memang tempatnya sangat-sangat sederhana, mungkin masih jauh dari sederhana kalau menurut saya. Jadi apa namanya, dan mereka tuh senang gitu loh, maksudnya seneng, nggak pernah kan sebelumnya itu tahu ini alat USG ini kayak apa modelnya, itu fungsinya untuk apa. Yang mereka tahu Oh, ya mungkin ini alat ini apa fungsinya untuk melihat apa yang ada di dalam perut gitu. Cuman lucunya itu waktu dokter Mona apa namanya, apa istilahnya, eh, ini kan pemeriksa. melayani ibu pemeriksaan gitu. Pemeriksaan. Mm-mm, Kita kira itu kan sudah pada ngumpul semua tuh ibu-ibu gitu ya. mm-mm. Kita kira itu ibu hamilnya tuh banyak gitu. Ternyata cuma satu kan. Cuma satu, dan itu tapi ya, dan cuma satu. Jadi tapi yang pengen tahu, pengen diperiksa tuh banyak gitu loh. Terus akhirnya Oh, kita jelasin kalau ini untuk yang hamil aja gitu. Yang ngantri tuh oh, banyak tuh ibu-ibunya, dari sampai ada yang muda sampai yang tua tuh ada semua. Jadi ya ini sebenarnya berkesan gitu. Tapi akhirnya karena dokter Mona baik sekali gitu ya, jadi nggak apa-apa gitu loh, ada yang mau diperiksa, oke diperiksa aja gitu, padahal di dalam perutnya dia nggak ada apa-apa sih gitu. nggak ambil. Iya, oh, gitu, karena mereka saking excitednya, saking apa, mungkin ingin tahu gitu, ingin Mm-mm, tahu mm-mm. apa gitu kan. Oh, Itu sih, itu yang di gereja itu. Terus kita juga ada pelayanan anak, itu kan karena banyak anak-anak, kita juga mm-mm, mengisi pelayanan anak yang dipimpin sama Kak Widi. mm-mm. Ya semacam apa, tanya jawab games kayak gitu-gitu. Terus kita kasih snack, kita kasih
apa tuh namanya, eh, sepak pensil juga persembahan dari jemaat semua, yang pasti kita bawa ke sana semua, permen, snack-snack, Alkitab anak tadi juga kita kasih semua ke anak-anak tuh, kita kasih, ya sangat senang sekali, dan mereka ini sih apa namanya, sukacita sekali yang pasti. Hmm. Kalau lihat anak-anak ya, apalagi di pedalaman, kita bisa Hmm, komunikasi sama mereka, berinteraksi itu rasanya di hati itu benar-benar tersentuh ya. iya, Apalagi betul. apalagi mereka sepertinya kemarin ada tayangan baru dapat Alkitab di usia udah gede kayak gitu. Oh Iya, iya, ya sepertinya. itu sama, itu di gereja yang pertama tadi, yang kita kasih bantuan Alkitab. Jadi, Mm-mm. Alkitab Dewasa. Jadi di sana nggak cuma anak-anak ya, mungkin ada pemuda juga, anak pemuda juga. Kita kasih bantuan Alkitab. Terus kita tanya, apa namanya, ini, eh, apa, Alkitab pertamamu kah? Gitu. Iya nih Alkitab pertama saya. Gitu. Jadi di usia yang masih, yang istilahnya sudah besar lah kan untuk, Hmm. punya Alkitab. Tapi dia baru punya Alkitab, itu kan kita menjadi, berarti kan kita juga bisa menjadi berkat bagi mereka juga. Kita kasih mereka Alkitab. Iya, iya, iya. Di sini kebanyakan Alkitabnya sudah pakai digital. Ya, malah Di sana mereka dapat Alkitab benar-benar bersyukur. Nah, ya, kita seharusnya lebih mensyukuri ya, lagi ya. betul. Kita harusnya, malah kita yang harusnya pegang Alkitab, bukan digital, Iya, karena kan iya, iya, lebih iya. mendalami gitu kalau pakai buku Alkitab. Betul, betul. Lalu tadi Dan ibu yang USG mm, itu gimana? Senang, senang sekali ya. senang, Tahu senang, kalau ya senang. tahu kalau anaknya cowok itu kemarin ada ceritanya itu. Nah, kalau itu, kalau itu kita flashback ke yang pemeriksaan yang di, oh itu pemeriksaan penyuluhan ibu hamilnya itu, di ini, di rumahnya wakil bupati yang ada di WK Kubak. Jadi di sana tuh, Oh, ya, jadi di sana itu kayak ada semacam joglo gitu sih, kalau di Jawa kan namanya joglo. Nah, semacam mhm. itu kita kita kasih penyuluhannya di sana. Yang datang itu, yaitu, para para ibu-ibu hamil, dan itu, mereka itu kan berjalan kaki ya, nggak ada, mungkin nggak ada kendaraan, berjalan kaki. Jadi datang ke sana jalan kaki, mereka diberikan penyuluhan, terus pemeriksaan ibu hamil. Itu mungkin sekitar berapa ya? Ada 30-an orang kali ya, 30-an ibu hamil yang diperiksa. Jadi sempat, waktu itu sempat dokter Mona apa, kewalahan gitu ya. Kewalahan meriksain satu-satu gitu, meriksain Saking banyak. satu-satu jenis. Iya, saking banyaknya. Terus, dibantu sama Kak Widi itu yang periksa apa namanya, kayak berat badan, mendata gitu berat badan, terus tensinya berapa, terus baru masuk ke, kayak ruangan gitu, kamar yang disediakan, terus Heeh. diperiksa, ibu hamilnya diperiksa. Itu dokter Mona ya memeriksa, maksudnya kayak detak jantungnya gimana, terus yang pasti, jenis kelaminnya, terus dia kehamilannya berapa, itu puji Tuhan Hmm. sih, sehat semua sih yang ibu-ibu hamil di sana, mungkin karena ini ya jalan kaki terus gitu ya di sana, Iya, 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 jadi iya. sehat semua di sana. Nah, terus juga setelah Oke. pemeriksaan ibu hamil itu dikasih, kita kita beri vitamin, kita beri vitamin untuk ibu hamil. Nah, di situ itu, eh, ada banyak sih cerita-cerita yang menarik itu. Jadi kita, waktu itu wawancara singkat aja sih sama salah satu, ibu hamil. Dia tuh anak Hmm? pertama, baru melahirkan pertama, punya, anak Hmm. pertamanya dia. Tuh, dan dia tuh nggak tahu, jenis kelaminnya apa, tapi dia berharap bahwa dia pengennya laki-laki gitu. Dan Nah, bener setelah diperiksa, laki-laki. bener laki-laki, iya, heeh. Periksa itu bener laki, dan senangnya luar biasa gitu. Itu salah satu sih Oh, sebenarnya. Mungkin ada beberapa yang kita wawancara, tuh ada lagi, eh, ada yang kita wawancara itu, anak kedua kalau nggak salah. Anak pertamanya tuh, hmm? cewek, anak pertamanya cewek lah, dia tuh berharap anak keduanya itu, Cowok. cowok gitu ya. Terus akhirnya kan masuk ke ruang pemeriksaan itu, kamarnya, kamar, terus diperiksa,
ya deg-degan juga, ayo cewek apa cowok, terus sampai adiknya juga apa yang kakaknya anak pertamanya juga ini gitu loh, seneng gitu loh, pengen denger ternyata cowok, kalau nggak salah cowok, Wah, kalau gitu nggak lah. salah gitu. Jadi terus seneng, jadi ya tuh terharu kayak, karena kan Ya, kalau ya, mungkin di ya, kita ya. di kota kan ini ya apa biasa ya, mungkin kalau melakukan pemeriksaan di dokter gitu ya, tapi kan mereka itu di sana kan nggak bisa sering melakukan pemeriksaan. Jadi sekalinya apa sekalinya Terbatas. tahu, sekalinya tahu Mm. jenis kelaminnya itu, ya senang itu yang pasti. Oke, oke. Lumayan waktu itu. Nah itu yang ini sih yang anak pertama itu tadi yang kita. Terus untuk tempat Terus yang tadi dikasih sumur bor itu loh, Bu Wanda. yang Nah, ketiga itu pelayanan kita yang ketiga. oh oke. Jadi Itu ceritanya tuh mereka nggak gimana? punya air gitu ya? Atau sumber airnya jauh gitu ya? Iya, jadi gereja yang gereja yang kedua itu kan pelayanan kita di hari Minggu. Di hari Minggu Hmm. itu gereja Tangga Madita di daerah Sumba Timur kalau nggak salah. Nah, itu memang wilayahnya itu sangat kering sih, sangat kering. Kemudian mereka bercerita bahwa mereka tuh sudah sangat kesulitan mendapatkan air itu sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi mereka itu yang mau mendapatkan air itu harus berjalan kaki sangat lumayan panjang, berkilo-kilometer lah. Kalian itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Oke, Jadi oke. di situ kita akhirnya eh, apa namanya setuju ya, maksudnya Majelis Jemaat setuju untuk kita membantu untuk pembangunan sumur bor di sebelah gereja itu. Tuh, di sebelah gereja itu kita bangun Hmm. sumur bor, dan itu pembangunannya pun juga agak sangat lama sih, maksudnya bukan sangat lama ya, maksudnya gini, menemukan titik titik sumber airnya itu sulit ternyata gitu. Jadi makanya kenapa kita juga baru pelayanan yang Agustus kemarin, karena itu tadi, karena menunggu juga sumber air itu nggak keluar-keluar gitu loh airnya gitu. Jadi cukup Oh, lama. oke, oke. Iya, cukup lama untuk menemukan titik air itu. Nah, Hmm, hmm, hmm. dan sekarang kita sudah apa namanya sudah berhasil kan untuk sumur bor itu. Kalau nggak salah di video itu juga ada tandon yang besar banget gitu. Iya, iya, betul. Jadi, Gede banget itu. jadi mereka sangat Hmm. senang sekali sih dengan air itu gitu. Iya, iya. Di sini kita nggak menyadari ya kehadirannya ya. Setiap hari kita pakai mandi apa sampai mungkin kita lupa bersyukur kalau air ini adalah sumber kehidupan. Tapi di sana mereka benar-benar ya benar-benar butuh, benar-benar mensyukuri air itu. Benar. Sampai Dengan ya. adanya dengan adanya air itu uh, yang pasti mereka sangat terberkati, dan di bulan November itu mereka kalau nggak salah itu ada pemberkatan massal gitu loh, maksudnya jadi banyak orang-orang masyarakat sana yang akhirnya mengikut Tuhan gitu karena Oh, dari air itu. air. Iya, iya, iya. Jadi sangat-sangat bersyukur, puji Tuhan banget gitu bisa ini ya, maksudnya mereka bisa terberkati gitu loh dengan adanya air yang Oke. ada di sana. Bersyukur mereka boleh terberkati lewat GKI Ngagel ya, lewat persembahan Ya dari pasti. Bapak Ibu Saudara semua tersalurkan ke tempat yang tepat. Benar. Nah, untuk rekan-rekan yang mau memberikan sharing atau tanya-tanya dengan Bu Penatua Wanda, dipersilahkan. Kita masih ada berapa ya? Sekitar 9 menit lagi. Walaupun tadi mulainya rada lama. Ya, udah pesimis ini ya. Iya, iya. Berarti Bu Wanda ini sangat menikmati ya secara nggak langsung ya, menikmati perjalanan misi kali ini ya. Ya, sangat menikmati karena memang kan eh, udah punya keinginan itu udah lama gitu untuk bisa melakukan eh, Hmm. misi tersebut seperti itu gitu, dan juga
ya ini kesempatannya mungkin juga nggak tahu datang lagi kapan kan, anggapannya Iya, eh, kita bisa melihat langsung orang-orang yang perlu saluran apa dari saluran bantuan dari jemaat seperti itu. berarti kalau next selanjutnya ada kesempatan bisa ikut ya Bu Wanda ya. Bisa Selamat bisa ya itu meluangkan selama ini waktunya. ya semoga amin pasti. Oke, oke. Sebelumnya sebelum mengikuti ini kan pasti di ya apa ya? Penatua Wanda ini kan tidak pernah ya terpikirkan ya tentang misi, tapi punya keinginan. Ya kan keinginannya ada tapi kan masih belum tahu nanti terjunnya bagaimana. Dan ternyata Tuhan memfasilitasi lewat GKI Ngagel untuk penatua Wanda bisa terjun langsung. Wah, Ya pasti di jadi sana banyak. Mm-mm. kalau ngomong apa ya pelayanan mungkin ya istilahnya di sana kan saya tugasnya itu mendokumentasi gitu ya. Oke. Mendokumentasi acara gitu. Jadi bukan apa ya? Jadi kalau menurut saya apapun yang kita kerjakan, pelayanan sekecil apapun lah ya istilahnya, itu bagi saya itu suatu apa privilege gitu dari Tuhan yang diberikan ke kita semua lah pasti yang dalam pelayanan yang melayani Tuhan entah dimanapun kita Mm. berada itu suatu privilege walaupun kita cuman dokumentasi walaupun cuman apa namanya ngajar misalnya atau Mm. sekedar angkat-angkat ya mungkin kalau nanti yang mission trip gitu ya itu tetap aja kita kita berarti tetap melakukan pelayanan buat Tuhan. Enggak lah, enggak. Semua itu pasti ada ininya kok, ada porsinya masing-masing. Bukan Ya kebetulan, benar. ya kan? Bukan kebetulan penatua Wanda ikut terus disuruh dokumentasi itu bukan kebetulan. Kalau nggak ada Iya penatua Wanda, kita juga nggak akan tahu di sana itu bagaimana. kita gitu. Iya. Karena ada penatua Wanda, kita juga bisa merasakan di sana itu seperti apa, senangnya mereka itu bagaimana, apalagi waktu mendapatkan air itu ya. Mata air digali itu mereka benar-benar ya itu dari raut muka nggak bohong, mereka Wah, benar-benar bersyukuri. banget benar bersyukur ya itu yang ada di video tuh pasti bukan rekayasa itu semua dari mereka. Oke, oke. Nah, jarak dari antar gereja ke gereja yang lain itu jauh ya penantuan Anda? Oh ya cukup jauh sih cukup jauh mbak karena di sana tuh kan apa ya kayak masuk masuk ke gunung gitu jadi nggak kelihatan Oh. mungkin kalau dari jarak sini kita ngelihat ke depan tuh ya mungkin nggak ada gedung lagi gitu ya baru kita apa namanya agak turun lagi keluar wilayah gitu baru mungkin kelihatan ada gereja lagi atau ada rumah-rumah warga lagi gitu. Jauh karena kita hmm, kemarin itu juga dari jarak satu ke jarak yang satu lagi itu ya cukup jauh sih untuk mau makan lagi. Bersyukur pula semuanya dilancarkan ya dari berangkat sampai Ya, pulang. Di tes antigen nggak ada yang plus. sehat semua puji Tuhan. Iya, 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 iya. Biasanya kan ada yang KO ya di perjalanan capek atau gimana, tapi puji Tuhan semangatnya besar sekali. Apalagi ini 4 cewek. Ya, Sekali lagi saya ngomong ini 4 cewek yang berangkat. iya Bener-bener luar biasa. benar-benar di sana luar biasa gitu. Karena semangat untuk pelayanannya itu yang besar kita semangat untuk melayani mereka. Oke, oke. Eh, ya mungkin kesaksian kita malam hari ini cukup sampai di sini ya penatua Wanda. Kita mensyukuri berkat yang sudah diberikan Tuhan lewat GKI Ngagel, di mana GKI Ngagel sudah menyalurkan ke posnya masing-masing ya. Tadi ada yang ke panti asuhan, ada yang diberikan beras seperti itu dan ke pedalaman Sumba. Bersyukur semuanya boleh tersalurkan dengan baik. Bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik pula. Ya. Mungkin ada yang mau didoakan Penatua Wanda sebelum kita mengakhiri acara malam hari ini. Um, udah itu aja bebas.
Oke, terima kasih sharingnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan acara malam hari ini. Semoga apa yang sudah di-sharingkan Penatua Wanda boleh jadi berkat dan rema untuk kita semua. Sekecil apapun berkat yang kita miliki, kalau kita memberikannya di di orang yang tepat dan uh, pokoknya sekecil apapun yang kita miliki, kita berikan dengan hati yang tulus, itu pasti akan besar dampaknya untuk sekitar. Itu ya. Ya, mari kita akhiri acara malam hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk berkat yang boleh kami terima. Kami menerima kesaksian dari Penatua Wanda dan teman-teman yang sudah melakukan perjalanan mission trip, yang sudah membagikan berkat yang Tuhan berikan lewat GKI Agel. Kami bersyukur Tuhan untuk kelimpahan yang boleh kami berikan kepada saudara-saudara kami yang kekurangan. Kiranya Tuhan, kami tetap memiliki hati, kami boleh memiliki hati yang boleh berbagi dengan sesama, kami memberikan apa yang kami miliki untuk sesama, sehingga bukan hanya kami yang terberkati, tapi sesama juga terberkati oleh berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dan tiba saatnya saat ini kami akan mengakhiri acara kami malam hari ini. Kiranya Tuhan juga mau berkati kami di setiap kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang handle setiap kami, Tuhan yang berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Penatua Wanda buat waktunya. Terima kasih untuk sharingnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.